8 menit sekitar itu sekarang. Sekarang sudah jam 7:53. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fastamsik billadzi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, alumni SMP Muhammadiyah 1 Simpon angkatan 81 rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Mas Indro di sini di Kampung Kepatian sini. Semoga pertemuan kita malam hari ini satu bermanfaat, dua inspiratif, tiga mendapatkan ridho Allah, dan yang keempat insya Allah datangnya kita dari rumah kita masing-masing ke rumahnya Mas Indro ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Bapak Ibu, materi yang kita angkat pada malam hari ini yang memilih adalah Bu Ana. Jadi mengambil tema itu jangan bangga dengan amalmu. Jangan bangga dengan amalmu. Nah, tema ini menginspirasi. Akhirnya saya memilih materi kita malam hari ini dengan segala hal yang terkait dengannya. Saya memilih dua hadis Nabi. Dua hadis Nabi ini kalau ada Bapak dan Ibu yang ngastor Riyadhus Shalihin, nonton mboten? Mbak Ana mboten ngastor. Tawihun. Kita akan melihat dua hadis Nabi, yaitu hadis yang pertama itu dibuka kitab Riyadhus Shalihin, lihat daftar isi, babnya bab ke-50, judulnya takut kepada Allah, hadis yang ke-1. Hadisnya panjang itu, hadisnya panjang, tapi saya bawa bukunya. Lalu yang kedua, itu akan kita lihat hadis yang kedua, itu terletak dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab istiqomah. Bab istiqomah itu bab yang ke-6 enggak keliru. Sebentar tak ceknya. Bab istiqomah itu bab keberapa, sebentar tak ceknya. Enggak lama insya Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Bab 8. Bab yang ke-8, hadis yang kedua. Terus selesai. Hadisnya hanya dua itu, terus selesai. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama dulu. Meskipun nanti mungkin merembet kemana-mana ya, ayatnya kita rembetkan kemana-mana. Hadis yang kedua itu begini.
Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, timbang lalu deh, enggak, daripada tiru saya. Halaman 337 nih, enggak keliru. Kacamata. Nah, kelihatan sekali. 337 biasanya halaman situ. Betul. Nah, oke. Saya bacakan sekarang. Langsung terjemahnya. Bukan dari Nu'man bin Bashir ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu benar dan dipercaya itu bercerita kepada kami. Jadi ada orang namanya Ibnu Mas'ud itu ngendika bahwa suatu ketika, suatu saat Rasulullah itu bercerita kepada kami. Kaminya ya berarti Ibnu Mas'ud dan kawan-kawannya. Bercerita kepada kami bahwa tiap-tiap manusia itu terkumpul penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa air mani. Lalu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Silakan dibayangkan. Lalu setelah itu, setelah 120 hari berarti diutuslah malaikat dan meniupkan roh ke dalam janin itu. Seraya dicatat atas janin itu 4 hal. 1, rezekinya. 2, ajalnya. 3, amalnya. 4, celaka atau bahagianya. Lalu berikutnya, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada orang di antara kamu beramal dengan amalnya ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta. Tetapi tiba-tiba dia melaksanakan amalan ahli neraka, lalu meninggal. Lalu dia ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Dan salah seorang di antara kamu sekalian ada yang beramal lama sekali dengan amalnya ahli neraka. Jadi dosa terus tekan tua. Terus pun tekan tua wau niku dilalai. Jarak antara dia dan neraka sebenarnya tinggal sehasta. Tetapi ketika sebelum wafatnya dia melakukan amalan ahli surga. Setelah melaksanakan amalan ahli surga itu, orang itu mati. Maka diletakkanlah dia di dalam surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, seperti itu. Jadi ada raganya pakai apa ya? Sebentar. Pakai ini aja. Bapak dan Ibu, ini dulu pernah saya matur di majelis taklim ini kok kayaknya, entah di mana ya. Dan dulu pas di Latansa, pas malam-malam di atas itu, di lantai 2 itu, saya ngomongkan tentang ini. Mungkin Bapak Ibu lupa ya sama masihnya. Masih ingat ya. Jadi Bapak Ibu, semua manusia itu punya modal sama dan modal beda. Ini modal bedanya. Ini SNK.
Enggak sama SIM. Yang modal sama itu gini Bapak Ibu. Semua manusia mengalami hal yang sama, bahwa dalam perut ibunya masing-masing semua manusia itu mengalami menjadi setetes mani itu selama 40 hari. Lalu menjadi segumpal darah itu selama 40 hari pula. Lalu menjadi segumpal daging itu juga selama 40 hari pula. Semua orang mengalami hal yang sama. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin ini tadi. Lalu disampaikanlah kepada janin tadi itu modal yang berbeda. Ini modal sama, ini modal yang berbeda. Modal yang berbeda itu malaikat menyampaikan kepada janin itu bahwa sudah ada ketetapan, 4 ketetapan. 1, ketetapan atas rizkinya. 2, ajalnya. 3, amalnya. 4, celaka atau bahagianya. Untuk celaka atau bahagianya sering saya menggunakan istilah nasib. Jadi sementara kita sepakati yang keempat nasibnya. Lah, untuk yang kedua ini modal beda. Maksudnya dari orang ke orang itu tidak ada yang sama. Rezekinya tidak sama, ajalnya atau umurnya ya tidak sama, amalnya ya tidak sama. Berarti amal itu, Bapak Ibu, attention please. Amal itu tidak menentukan seseorang mendapatkan surga atau neraka. Tidak menentukan. Nanti saya tunjukkan dalil yang lain setelah ini nanti. Jadi amalnya banyak, belum tentu masuk surga. Dan orang yang tidak beramal, sama sekali tidak beramal, belum tentu masuk neraka. Belum tentu. Ada juga dalilnya, gitu. Nah, jadi ini modal beda. Yang ini sama, semua ngalami. Yang ini yang ngalami ning beda kabeh, ora enek sing padha. Yang keempat, nasibnya. Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai di kantor, ada yang pedagang di pasar, di LL, di SB, di ST, etc. Tidak ada yang sama ini. Nah, Bapak Ibu, attention please. Ternyata baik modal sama atau modal beda itu tidak menentukan seseorang akan mendapatkan surga atau nerakanya Allah. Gitu. Kita tampaknya cenderung sepakat untuk percaya dengan statement bahwa kita akan meninggal sebelum 2070. Kita semua yang ada di sini. Yang paling muda di antara kita yang hadir di sini adalah saya. Saya 57. Saya 57 tahun 6 bulan. Saya yang paling muda di antara Bapak Ibu di sini. Dan saya sudah mulai menghitung, tampaknya saya tidak akan sampai 2070. Ibu-ibu, bapak-bapak kan lebih tua, lebih duluan meninggalnya. Jadi saya dan Mas Apri itu nanti meninggalnya duluan Mas Apri. Karena lebih tua. Nah, terus dalam hadis tadi itu, yang berikutnya, demi zat yang menguasaiku, sungguh ada seseorang yang amalnya itu melakukan amalnya ahli neraka. Pertama kali apa? Sebentar, yang pertama kali tidak kualik nanti. Kalian kualik saya. Yang pertama, ada orang yang melakukan amalan ahli surga terus sampai tua. Dan
Seakan-akan surganya itu mungkari sehasta. Sehasta itu mung ngeten iki, sehasta sementen iki. Nah, ngeten. Nek ngeten iki sejengkal. Nek ngeten iki sedepa. Nek ngeten iki sehasta. Hampir semua hadis, ya semua hadis, tidak hanya hampir, semua hadis pasti akan menggunakan satuan itu. Sejengkal, sedepa, sehasta. Jadi nek enten ustaz sing nerangke, wah itu Nabi itu ngendika amale wong mau kari pirang senti, ya, berarti ustaznya bodoh. Karena matematika belum ada saat itu. Jadi belum ada sentimeter, belum ada kilometer, belum ada meter, ya belum ada. Seperti kalau ada ustadz yang menyatakan kita boleh melakukan jamak qashar apabila dulu Nabi itu sudah berjalan bepergian 81 km itu baru menjamak dan mengqashar sholatnya menggunakan satuan 81 km berarti ustadznya kurang teliti, kurang jeli, tidak teliti. Kalau teliti tidak akan mengatakan seperti itu karena dulu tidak ada hitungan kilometer gitu. Yang betul ya 4 barit. 4 barit itu satu baritnya saya dihitung sekarang ada 12 mil. Jadi dulu pakai barit. Dan sampai sekarang mungkin masih diketahui di Arab sana dengan satuan barit. Satu barit itu 12 mil. Kalau 4 barit berarti kan 48 mil. 1 mil itu 1,6 km. Maka setelah dihitung dengan hitungan matematika, ya kita bisa menjamak dan mengqashar sholat itu apabila kita sudah bepergian dari rumah kita sejauh 78 km. Nah itu hanya contoh saja. Nah kembali ke sini lagi, seakan jarak orang tadi itu sudah tinggal sehasta dengan surganya. Ya Allah, kegoda setan. Terus beramal dengan amalannya ahli neraka. Juk pas beramal ahli nerakaku mati, Bapak Ibu, mati. Neraka tok anak matine. Gek nganu, pun tua-tua kabeh ta kita. Gek ngeten iki karo demenane. Mati wong niku. Ora katokan ra klamben. Gitu itu. Makanya hadis ini tadi mengingatkan kita bahwa kita itu tidak boleh berhenti untuk beramal amalnya ahli surga. Ya, sekarang sebaliknya, tapi juga ada orang yang ngendika Nabi, ada orang yang sejak kecil tuh amalnya ahli surga, neraka, terus yo mendem, yo mabuk, yo ngetengi anak wong, yo yang-yangan karo nggak ben kan dari tadi bojone cipak kayak berzinane nganti ping 29 nyoh sesuk meneh nyoh meneh nganti ping 29 dadi bojone niku yange saiki dadi bojone saiki pengajian bareng nggih ben pas pacaran niku nyoh ngerti ta kok nyoh ngoten ngerti ta nyoh sampai sudah 69 kali sampai oke yuk delalae pun tua niku sadar yuk terus melakukan amalnya ahli surga yuk mati. Nah, kata Rasul orang yang semacam itu dengan izin Allah akan mendapatkan surganya Allah. Dari hadis ini kita jadi tahu bahwa ya pilihan yang pertama itu ya resiko. Pilihan pertama itu resiko. Yang pertama kan orang yang beramal dengan amalnya ahli neraka, amalnya ahli surga dulu. Terus ternyata tuane niku nganu mboten istiqomah. Yuk terus nglakoni amale wong sing mlebu neraka, akhirnya masuk neraka betul. Wong karimu enggak kaji kok. Kurang seminggu loh karimu enggak kaji. Kurang seminggu enggak kaji ndak ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Aku piye? Aku wis free saiki. Aku pamitan karo tangga-tangga wis pamitan kabeh, karo wong kantor wis pamitan kabeh. Karo kowe ya durung pamitan lah. Ya saiki iki. Pamitan ya.
Ya oke yuk saya mangkat ya. Hampir ya. Ya perapatan warung pelem baik. Kira-kira kan langsung ngetan yang tawanan. Soto. PMS ya, ngar PMS kaya. Seneng kono kuwi bae. Ya rasa nggo nganu, rasa nggo motor ditinggal loh. Aku nggo mobil kok. Mobil langsung tamanmu ya. Ya, aku sayang tenan karo kowe. Ora mungkin lali, ora mungkin. Seminggu kas aku mangkate. Kan 40 dino mangkat sini. Nah, kita rayakan nanti perpisahan kita nanti malam. Oh wes aku wis pamit karo omah. Nah aku ngurusi kantor. Karo kantor aku ngurusi pamit karo kantor ngurusi omah. Jadi aku ngomong karo omah aku ora mulih 3 dino menyelesaikan urusan kantor semua. Karo ngomong kantor aku ngomong sama pamitan dengan orang rumah. 3 hari ndak ke kantor. Oh ngono, cerdas ya Mas. Oh wis kat suwe no. Wis ya. Warung pelem ngarep PMS ya. Oke. See you next. Nah. Ketang mangu berzina. Mati dua-duanya. Tanpa baju, tanpa celana, tanpa selai kain. Itu kisah nyata itu. Kisah nyata niku. Niku berarti wong sing ora istiqomah ngoten. Niku amale akeh lho niku lho. Wong cilik amal surga terus kok. Nah, ini ternyata masuk neraka. Jarine niki. Makanya amal itu tidak menentukan. Tidak menentukan, amal itu tidak menentukan. Nek ajeng mboten beramal nggih monggo. Nek mboten beramal nggih tiru-tiru contone enten hadise nek ajeng tiru-tiru mengke. Iki kula tunjuke tas hadise. Dan rasa sholat, rasa nopo-nopo penak, kira-kira mlebu neraka ya ning ngoten niku. Nah, yang kedua sekarang, amalnya ahli neraka terus sejak kecil sampai tua. Akhirnya di akhir hayatnya, oh subhanallah, dengan izin Allah orang itu mendapatkan hidayah terus menjadi orang baik, menjadi ustadz kondang. Dan meninggalnya, oh subhanallah, iri sekali saya dengan orang itu. Orang itu baru pulang isi pengajian, lalu pulang ke rumahnya, ngomong sama istrinya, "Mah, aku istirahat sebentar ya, aku nanti setelah ini masih ada jadwal pengajian lagi." "Oke Pak, ini urusan apa nih?" "Urusan senang, pun mungkin mohon Bu, senang ya." Nggih, pun mungkin mawon. Kari pun bali mawon pun nggih. Pun mungkin mawon. Pun rampung ya kayak urusan seneng. Ibu sing dari asal sinan, mboten napa-napa nggih. Dikake mungkin nggih. Anu nggih, legawa nggih. Tekone keri nggih, entuk keri nggih. Nggih, saya lanjutkan. Kan pundi niki wau. Kan pundi Mbak Ana? Pamit pengajian. Oh nggih. Nggih. Tolong nanti aku dibangunin ya Mah ya 10 menit 15 menit lah aku tak istirahat sebentar, capek sekali aku tidur. Saatnya itu sudah 10 menit 15 menit istrinya membangunkan suami tadi itu ternyata udah meninggal di kamar. Siapa dia? Dia adalah Hari Mukti. Saya mengikuti banget itu wafatnya dia. Jadi dia itu dulu ndak ecek-ecek kelasnya, rocker nasional dan ganteng, suaranya khas, cewek-cewek kindel kabeh. Ndak tahu ya, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah dia ikut organisasi yang garis keras banget. Garisnya Munarman dan Khotot. Khotot itu kan pemimpinnya HTI, Muhammad Al-Khotot. Ini orang Indonesia. Saya sering ketemu dulu ketika saya kuliah di UI, sering ketemu. Dengan Munarman juga sering ketemu dulu. Nah, terus dia ikut HTI itu, dilalai talentanya bagus. Jadi dia hanya pertama mendengar pengajian-pengajian di HTI, karena talentanya bagus, dia menjadi ustadz akhirnya. Hari Mukti itu menjadi ustadz. Sudah tinggalkan dunia yang seperti itu,
dia berhenti nyanyinya, terus berusaha bisnis, terus ya meninggalnya seperti itu. Masuk jadwal pertama pengajian, selesai pengajian terasa capek, pulang ngomong sama istrinya, nanti 10 menit 15 menit bangunin, aku ada jadwal pengajian yang berikutnya. Nah, setelah 15 menit istrinya bangunkan, ternyata udah meninggal. Itu terjadi betul seperti itu. Contoh yang kedua, kita semua pasti tahu. Jane nek gitarolis asline pundi to Mbak Ana? Enten sing kondoke jarene pundi Kampung Sewu napa ya tenan. Pundi? Ini sing niku Kebumen. Niku gitarolis niku ya kabeh wong ngerti, nasional. Niku rocker nasional sing wah wis pokoke malang melintang dalam dunia. Wis kabeh jenenge rocker. Nyanyi entek-entekan pun wis mendem wis pun warna-warna pun. Basa sudah tua, subhanallah, terus mendapatkan hidayah dari Allah, nyanyinya berubah semuanya, pakai aksesoris keislaman yang kental, nyanyinya tetap menyanyi. Misalnya Tuhan yang Maha, tapi dia betul-betul penghayatan betul, sehingga nek wong sing ngrungokke itu, ini kalau ibu sekarang browsing atau nonton YouTube gitarolis gitu di setel terus nyanyi bimbo itu menyentuh sekali. Dan dia setelah seperti itu matinya tidak lama, terus meninggal 3 tahun setelah mendapatkan hidayah, atau berapa tahun, sekitar 3-5 tahun. Nah semacam itu contoh yang kedua. Dulunya itu amalnya jelek, terus ketika tua itu amalnya baik. Nah baik contoh yang pertama atau kedua itu sama-sama risikonya besar. Yang pertama risikonya besar karena pertama kali itu amalnya jelek terus, iya nek de kesempatan beramal baik. Nek enggak, yuk mati dulu. Atau yang kedua juga risikonya besar, sudah beramal baik terus yang pertama tadi beramal baik terus berani main-main, sadar kalau zina itu sadar, tidak betul itu amalnya orang yang masuk neraka, tahu sadar. Ning dadak paling kok sak nyuk rapopo engko ning munggah kaji ning pinggir Ka'bah ning multazam aku tak njaluk ngapura karo Gusti Allah. Ternyata tidak, ternyata mati dalam keadaan maksiat. Yang kedua juga risikonya tinggi, beramal jelek terus, meskipun di kisah tadi itu terakhirnya melakukan amalan ahli surga sehingga dia mendapatkan surganya Allah. Nggih nek mendapatkan surganya Allah, nek terus tetap nah jadi kita tidak bisa mengikuti itu semua. Ngoten. Nah berkaitan dengan amal bidah tadi itu jelas ya, kalau rezeki itu tidak menentukan surga dan nerakanya. Jadi jane miskin atau niki mati apa anu. Geser. Kadang muni kadang mbok. Betul ngoten iki. Putar. Mas Aprisi telepon. Sip. Jadi rezeki itu padha mawon. Oke napa sithik padha mawon. Sekali lagi nggih padha mawon. Sing penting ku takwa. Nek takwa sudah pernah kita bahas di Simpon 81, sudah kita bahas. Nek takwa itu nanti akan diberikan kecukupan. Testing Mbak Ana, surat napa ayat pinten? Kabeh ibu testing surat napa ayat pinten. Nek bertakwa itu kayak perasaan cukup kok. Jadi perasaan ini cukup, ngoten lho. Meskipun orang lain menganggap mungkin kurang. Orang lain itu melihat mungkin wah mesake uripe mesake dite mung sithik. Tapi ternyata sing lakone nggih ya tenang mawon. Nggih nyaman-nyaman mawon, krasa sugih ya. Ngoten. Ning nek nonton ndure ora entek-entek. Mboten entek. Lho nek nonton kanca kula ora entek. Kanca kula iki omahe gumpang lho Bu Ana. Kartosura to.
Kos-kosane 96 kamar. Nek nonton niku ayo ora entek-entek. Duit milih milih tenan. Gak ada profesor sisan. Jadi tunjangane wah, tangi turu tok kan pun 2 yuta punjul, tangi turu mbet nyambut gawe pun 2 yuta punjul. Tangi turu niku pun sorry 2 yuta, sorry 300.000 baru. Tangi turu mbet nyambut gawe nek profesor 300.000. Mbet nyambut gawe napa-napa, ngoten iki tok. Engko tak geser kok nganti ramune meneh. Turu ngoten ya tangi ngoten iki tok. Pun 300.000 nek profesornya. Silahkan cek di UNS yang profesor-profesor itu. Jadi tunjangannya saja 9 juta. Nah, 9 juta dibagi 30 kan 300.000. Belum yang remunerasinya, belum uang-uang yang lain. Gini profesor niku. Kulo kayak ngoyak nang tekan ora ngerti niki. Ben ditiukeh karepe ngoten niku. Nah, jadi rezeki itu tidak menentukan. Kulo yakin dan sudah terpatri pada saya dan saya patrikan pada istri saya. Tenang wae, Bu. Sing penting kowe iki duwe perasaan cukup ngono lho. Sesuk iso blonjomu ya rasa sing ngawu-awu wis tempe tahu. Lah gelem to, aku gelem seneng ku tahu ya ngerti tahu. Tahu dengan berbagai variasinya lah, tahu goreng, tahu godhog, tahu dikai campuri napa nika tahu kali tokolan entah nika napa tahu kali napa wis ngerti to kangkung tumis kangkung api-api ndoke dobel semono kuwi to cukup ta insyaallah cukup. Nah dicukupkan oleh Allah. Untuk masalah ajal itu juga sama Pak. Ajal itu belum tentu yang umurnya panjang itu terus mendapatkan surga, amale akeh belum tentu. Wah, ajalnya lama, umurnya panjang, mau maksiat tok ya malah. Rapena. Amalnya itu juga tidak menentukan. Ternyata amal itu tidak menentukan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, silakan lihat hadis kedua bab istiqomah. Sekalian tak buka ya. Sekarang tak buka. Riyadhus Shalihin bab 8. Bab 8 itu bab istiqomah asmane. Yuk, hadis itu hadis yang kedua. Kirain lo tak nampak pilih halamannya pinten, tak timbang kesuwen. Istiqomah halaman 96. Halaman 96. Hadis yang kedua. Nah, pun kepanggil niki. Kula waoske. Nah, pun kepanggil niki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah kalian, penting niki, biasakanlah kalian ampun datnyeng niku nggih kalau mongso wah cedhak Gusti Allah, kalau mongso ngedoi pas sugih, pas gite motol-motol, wah Allahu Akbar, salat nganti merem-merem. Dungane nganti suwi niku nek pas sugih. Ah pas randhedhek, wah rasane. Napa walian pas randhedhek, wah dungane nganti suwi niku. Allahu Akbar. Pun dungane nganti suwi ngoten niku. Pas randhedhek pas didik diujo karo Gusti Allah kai harta benda yang melimpah, bah lali salate lali supaya mung nyambut gawe mawon jahit mawon dodolan mantane tutupe pengajian ra kober mboten kober pengajian dodolan mawon. Ini mungkin betul nonton di kita. Ini kan pengajian. Dodolnya enjing. Nggih enjing. Enten mbak sing dodolan. Nganti bengi nganti esuk. Sing medura-medura kan 24 jam niku. Ini kan sif-sifan mungkin gitu. Jadi bisa menjaga sholatnya. Ini
jualan gitu sampai melupakan sholat ya sama dengan yang saya maksudkan ini. Jadi dia itu tidak istiqomah, itu tidak membiasakan. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah pada keyakinan kalian. Ketahuilah, ingin teko Nabi lho niki lho. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Ngoten hadise. Kula baleni. Nabi ngendika, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggih salate duha nggih ben dina. Salate malam nggih ben dina. Salat 5 waktu mboten mungkin bolong, ndak mungkin bolong, ndak mungkin. Pasti sholatnya tertib, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah juga dilakukan dan sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan hidup dia itu. Baca Qur'annya juga gitu, nek sing urung iso ya maca Qur'an, belajar. Mboten mung jahit mangan rupane kaya benik. Kaya dom. Ora iso maca Qur'an. Adule dodolan terus nganti ora iso maca Qur'an. Tak selo ya teman, ada yang nangis pas aku pengajian. Pengajiannya di Ndibal Mas Apri. Ndibal ngertos Mas Apri? Berkasinan loh. Nggih, embarkasi niku ngilan sedhik yuk ngaler. Ngaler paling ngimbot ngantos sekitar 1 kilo lah. Itu nanti di barat jalan ada pertigaan ke kiri ke Sambi itu masih terus ke arah Nogosari. Paling 100 meter dari situ nanti ada masjid namanya Masjid Tablek. Pengajiannya di situ itu hari Senin. Sekarang hari Senin. Ah, Senin yang 1 minggu yang lalu. Itu saya bicarakan tentang pentingnya baca Quran gitu. Terus setelah saya sampaikan, terus saya tanya, Bapak Ibu nyuwun ngapunten, ampun merasa tertohok, ampun merasa tersinggung, kula takon tenan iki. Enten mboten sing dereng saged maos Quran? Langsung ada yang angkat tangan. Aku Pak Hanif, aku ring iso maca Quran tenan aku. Terus berkaca-kaca matanya. Terus saya matur, Pak Di, kedah saged lho maos Quran. Keterangane wau pun kula omongke teng ngajeng wau niku. Oh iya Mas, aku dadi wedi. Nanti panjang pengajiannya kalau saya baca hadisnya, enggak usah ya. Enggak terlalu panjang nanti pengajiannya. Pak D nek kepengin nyaman jeng benten akhiran nggih kedah maca Quran, kudu iso. Lah mbok madosi sing ngajari, aku wis berusaha. Ya saya akan ada Bayu di situ. Bayu itu masih muda, takmir masjidnya. Pokoknya ngajari Bayu niku, Bayu ora penak. Pak D-nya ngomong gitu. Niki Mas Ayis, apa meneh Ayis? Ayis ini pun tua, padha kula ngeten pun 57. Ngeten ki karo Pak D, apa meneh Ayis? Ayis iki nek ngajari aku ora sabar, ana mung arep nesu tok. Ya saya cross check ke Mas Ayis. Betul Mas Ayis? Niku nganyelken kok. Kula teko dhek ora teko, dhek teko kula ora teko, ora tau temu. Basa ketemu nggih lendet banget ya kula kuya-kuya. Lah gitu Mas. Ya, Mas Ayis ngomong ten forum. Pak ini saya sampaikan apa adanya ini ya. Saya sampaikan apa didengar banyak bapak-bapak ibu-ibu. Istrinya Pak D ini itu bacaan Qur'annya itu lebih baik daripada saya. Ayo dong ngerti kabeh toh? Ya betul. Ternyata istrinya itu bacaan Qur'annya lebih baik daripada Mas Ayis. Yo kula ngomong kali Pak Dewa niku, lho Pak De leres niku. Ya pancen bener sih, dadi bacaan Qur'ane bojo kuwi luwih apik timbang Ayis. Cetha kuwi. Mbok kon ngajari garwane mawon ya sak omah, sak pringkelan, sak kamar, sak puturunan barang. Mbok kon ngajari niku. Itu tambah angel meneh Mas. Angel pripun? Bojoku kuwi, Mas, angel Mas. Bojoku dodolan ning pasar. Tangine jam 2:30 tangi, jam 3 mangkat ning pasar. Aku tangi wis subuh, mangkat subuh ning masjid kene iki, mulai wis bojoku wis lunga. Engko mulai jam 4 sore. Kuwi nek enek jadwal pengajian, dhek langsung melu pengajian. Dadi mulai ngarepe magrib, mulai wis kesel ra iso ngajari aku ngaji. Ngajari ngaji mung nesu terus, ampun kesel.
Pak Dit saya cinta to, ya cinta. Ra cinta piye bojone, hagalan jenengan saya cintakan jenengan to. Ayo cinta. Pun dilengke sakniki, dilengke wektune dilonggarke. Mangkate ampun jam 3 esuk. Jam pira? Jam 8, pasare tutup wis ora enak wae. Pun terserah jenengan, pokoke jenengan kudu iso maca Quran. Bisa maca Quran remuk sok ben jenengan ten akhirat. Saya sampaikan seperti itu. Nah, jadi kembali ke sini lagi, belum tentu amal itu belum tentu menentukan surga untuk kita. Lah terus dalam hadis ini dikatakan, ketahuilah tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Nah ternyata yang akan membantu kita itu, para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Jadi yang akan memasukkan kita ke surganya itu rahmat dan karunia-Nya. Supaya kita itu dicintai Allah, kita membiasakan tadi itu. Nek pun membiasakan terus, nggih nyambut gawe tetap nyambut gawe. Nek yang sing dipenke niku ibadah, sing dipenke nyambut gawe niku sampingan mawon. Sampingan terus syukur di antara yang hadir semua ini, ya Allah, yang hadir semua ini katam sebulan itu 2 kali gitu loh, ya Allah. Nek katam sebulan 2 kali itu berarti satu hari itu 2 juz. 2 juz berarti 40 halaman. 40 halaman itu akan selesai dalam waktu 1 jam 20 menit. 80 menit, 1 jam 20 menit selesai. Sehari semalam 24 jam. Dikurangi 1 jam 20 menit, ketemunya 22:40 sisanya. Masih cukup sebenarnya masih cukup. Nah, jadi kembali ke sini lagi ke hadis yang kedua ini. Materi kita kan yang kedua ini. Jadi biasakanlah kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi habit, dan jangan banggakan amal, jangan bangga dengan amal-amal kita. Saknya melakukan apa, untuk bangga dengan itu leren. Salah. Apalagi ada momen penting melakukan amalan yang luar biasa terus selesai, tidak melanjutkan lagi iman yang semacam itu. Jadi harus dibiasakan. Terus nek sudah membiasakan itu, kita buka ayatnya, nanti kita mintakan tolong Bu Ana untuk membacakan terjemahnya. Yaitu surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayatnya ayat 13 dan ayat 14. Kita lihat jam. Masih lama dikit. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat 13 sampai 14. Ayat itu ternyata ngeten ibu-ibu, nek istiqomah njuk mati dalam keadaan istiqomah wau niku. Nek istiqomah lho. Nek istiqomah kan mboten mandek nganti mati. Itu akan mendapatkan surganya Allah. Jarine lho. Jarine Quran. Dan kita ini kan hanya tinggal berapa lama lah. Kita tidak akan sampai 2070 Bapak Ibu. Tidak sampai. Sekarang 2025 sampai 2070 berarti masih ada waktu 45 tahun. Ya Mas April saat ini Yusuf kita Mas April 61 gitu. Tambah 45 106 apa mati. Nah, gitu mati. Ya, rata-rata kita usia berapa toh Mbak Ana yang hadir di sini? 60. Anu sama nek Mas Endra yo pinten? 60. Nah, 60 nek sampai 2070 kan berarti 105. Udah meninggal. Saya bacakan ayatnya ya. Surat Al-Waqiah, surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Ayat 13 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu
Rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sekalian ayat 14-nya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Moga Bu Ana. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat 14. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi relate dengan tema kita. Jangan bangga dengan amal kita. Nek bangga kan terus pun leren. Bangga di rumangsa pun aku wis apik, wis entuk surgane Allah, yo lali. Padahal dulu para sahabat dengan kita itu kita ndak ada apa-apanya dengan para sahabat. Dan sahabat saja tetap bersungguh-sungguh sampai akhir hayat mereka itu. Nah, jadi kalau orang beristiqomah itu berarti mendapatkan 3 hal. Yang kita ingat dapat 3 hal. 1, cobi dipun mangsuli Bu Ana. Dari ayat 13 dulu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir kepada mereka. Stop. Jadi 1 akan mendapatkan tidak ada rasa khawatir. Lajeng ingkang nomor salajengipun nomor kalih, monggo. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Itu nomor 2, tidak bersedih hati. Benang salat kalih toh. Sing nomor 3, sing ayat 18, monggo. Mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Terus Bapak Ibu sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan. Sing paling cilik kula ten mriki niki. Kula nyuwun ngapunten. Paling cilik, paling bocah wingi sore. Ning niki lah betul seangkatan semua toh? Ndak ada yang 57 toh? Banyak 55 sekarang. Berarti yang paling muda. Oh ya, jadi yang meninggal malah dengan dulu malah toh. Nah, jadi kalau istiqomah itu Bapak Ibu akan mendapatkan 3. 1, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut atau khawatir. Yang kedua, tidak ada rasa sedih, insya Allah. Jadi kalau kita sedih itu berarti kita belum istiqomah. Saya semakin yakin dengan teori itu. Nek sedih, kalau yakin keistiqomahannya pasti trouble. Pasti trouble. Yang ketiga akan mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga, kalau istiqomah. Istiqomah niku cara Jawa niku ajeg. Inggrisnya continue. Terus ciri-cirine istiqomah niku ngeten. Ciri-ciri ajeg niku nek mboten nglampahi pisan mawon niku mesti gelo. Niku ciri-cirine ngoten niku. Umpaminipun Bapak Ibu enten sepun nglampahi nggih, nglampahi mboten salat 5 waktu contone, mboten nglampahi salat 5 waktu kan dosa gede. Sing sunah-sunah mawon. Umpamanipun ada di antara kita ini yang misalnya sholat duha tidak pernah ditinggal. Udah tiap hari. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6, 8, 10, 12. Yang saya tahu paling banyak 12. Sholat duha itu paling banyak 12 rakaatnya. Saya 14 saya belum pernah dapat dalilnya. 12 saya bisa menunjukkan dalilnya. Nah, nek pun istiqomah terus, dilalai, ket esok niku jahitan niku ditelepon terus. Mbak anu lho, Mbak. Nggih Bude, tenang lho Mbak, orang gangge lho. Iki sesuk dinggo lho nggo besan lho. Nggih. Ipun meh dados sok nggih. Engko dadine jam pira? Nggih, nek mangke dereng saged Ibu De. Insyaallah ngenjing jam 09.00 pun insyaallah ngenjing jam 09.00. Tenan ya, sesuk tak jupuk tenan ya. Langsung aku moro nggonmu. Nggih insyaallah kula usahake nggih antara jam 9 niku napa setengah 9.
Tenan lho ya nggih insyaallah. Dua nyengkot terus nanti kabeh keder kabeh to. Yuk terus sesuk-esuk niku dina niku pun ra salat duha. Yuk terus esuk-esuk nggih pun bar subuh pun terus tekan jam 8:30 pun meh dadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Budhe, pun nembe mon dadi kayak semenit yang lalu. Terus sudah diambil, terus budenya pulang. Ya Allah, aku kesel banget ya Allah. Tidak sholat duha. Itu nek sing istiqomah tenan, tangi geragapan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jam 12 sih. Dek, udah tidur? Sudah tuh Bu. Sudah, tadi kan tidurnya jam 11:30 kurang dikit. Oh ya, kenapa tuh Bu? Ibu belum sholat duha. Oh ya Allah, ibu terlalu capek sih. Ya Allah, belum sholat duha. Asik gitu. Sama orang yang tiap subuh, laki-laki tiap subuh mangkatan masjid, saben subuh mangkatan masjid, pisan man ora mangkatan masjid, mesti gelo, mesti. Tak walik saniki sing ra tau ning masjid iku mbok digugah grujug banyu ya ora mangkatan masjid. Wong biasane tau ning masjid kok. Ngoten. Niku nek ketekan poso, niku pun ra penak atine. Poso meneh. Lah ngopo to? Wah, kok salat wong traweh. Walalala, kayak ngantuk kae. Lah kan dia ndak pernah salat traweh. Gitu. Nah yang biasa sholat malam yuk ketemu Ramadan merasa sangat amat ringan sekali, apalagi tarawihnya cuma sholatnya yang suratnya pendek-pendek, wal asri, inna atoina, kulallahu ahad, li ilafi quraisy, apalagi wailulikul alhakumut, cendek-cendek kabeh niku merasa ringan dibandingkan dengan sholat malam harian. Nah jadi intinya itu nek pun istiqomah niku nek mboten nglampahi niku gelo. Padha ibu-ibu sing saben wengi nonton sinetron bersambung niku lampune mati oglangan nganti nelpon PLN. Piye Mas, piye to? Lah gimana to lagi nonton sinetron ngerti wae piye. Mbok patekke piye? Lampune murup, grek. Nyetel TV-ne, wis rampung. Assalamualaikum. Mbak, Assalamualaikum. Mbak, aku mosok ya lek terus suaraku to. Aku. Oh ya piye? Mau bacotane piye? Oh, ora nonton to. Oh, blangan. Oh, mau ngene. Dadi mbake melu goleki putune. Ora ketemu-temu. Oh, Pak yang goleki, Bu yang goleki, putune malah wajan nganyelke putune ya. Dolan ra mulih ning kali mancing. Nanti mbake iki nanti jiglok digorgot. Wah, ora nonton to, ora nonton. Oh, blangan. Itu sing sudah tiap malam nonton sinetron, ndak nonton sekali aja itu nanti biduran awak ya. Gatel kabeh awake. Itu menandakan istiqomah semacam itu. Terus gini Ibu, belum selesai pengajiannya, kurang 5 menit lagi lah selesainya. Ada satu ayat lagi yang saya juga merasa aneh saja sih dengan ayat ini, yaitu surat Fusilat. Ayat yang ke-30, suratnya ke-41. Surat Fusilat itu surat ke-41, ayatnya 30. Kalau sing merasa aneh ngeten lho, sing merasa aneh. Sing wau surat Al-Ahqaf itu terbagi dua. Jadi Allah membagi satu kalimat itu menjadi dua, ayat 13 dan ayat 14. Di surat Fusilat ini ternyata dua ayat itu dijadikan satu ayat. Ada dalam satu ayat itu memuat dua pesan yang ada di ayat 13, ayat 14 surat Al-Ahqaf. Di surat Fusilat ini hanya ada di satu ayat, yaitu ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Padha ayate, padha persis blak. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata,
Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Padha kasing wau, persis plek. Kula malah rada ben cocok karo Departemen Agama RI niku. Wong kalimate padha, arepe padha sing wau diterjemahkan dengan dan tetap istiqomah sing ini diterjemahkan dengan dan memperteguh keyakinan apa Bu Ana. Sesungguhnya orang yang meneguhkan pendirian. Meneguhkan pendirian. Ujane sing apik niku diterjemahkan dengan tetap istiqomah, padha sing wau. Wong ayate padha. Berarti Departemen Agama sing kurang konsisten untuk menerjemahkan. Niku nek enggak itu merapi wong penerjemahan UNS niku S3 pengaruh penting banget niku. Berarti Departemen Agama RI ora konsisten dalam penerjemahan Al-Qur'an. Sementara orang-orang yang enggak ngerti ya nompo-nompo nerimo-nerimo ngoten mawon, ora ngerti terjemahane. Nah, jadi terakhir dari pengajian kita malam hari ini adalah kita ndak boleh bangga dengan amal-amal kita, itu ndak boleh. Yang betul ya nek sudah baik dijaga terus. Nun sewu kalau yang sudah berangkat umroh, sudah berangkat haji itu ya Allah tenan no. Penak-penake wong tenan no. Umroh penak-penak, mbet nyambut gawe kok. Nunggu sholat. Nggih, saya bisa kata 4 kali untuk waktu durasi 9 hari. Nah, kaji ini 13 kali kata. Karena enggak kerja. Enggak mikir apa-apa, ngelih mangan, pun wis disediake adus kari adus. Ana mlebu masjid malah sok mboten adus. Wong isore AC kabeh niku. AC kabeh mlebu mangkat jam 2 esuk. Jam 2 esuk pun tekan subuh blandang tekan sore bisa mengkatamkan Quran dalam 2 hari. 2 hari 1 kali khatam biasanya. Seperti itu. Nah, nek di sana dibawa ke sini nggih rada angel. Nek nggih nek saged nggih sing ten mriku kita lakukan di sana ya di sini ya kita lakukan. Nek di sana salatnya ke masjid mesti mana-mana orang di masjid. Yo saniki sing kakung-kakung nyuwun ngapunten. Mas Sapri enten mboten sing kakung-kakung temen iki sing subuh ra ning masjid enten mboten. Ten masjid lanang nek ten omah kaya banci ya wedok. Nggih wong wedok nek salat lanang ana ning omah kaya wong wedok. Ngoten. Nah, mulai sekarang ke masjid baca Quran, yang belum bisa baca Quran ya belajar di LL, di SB, di SDETC. Lalu langkah berikutnya mengistiqomai itu sampai akhir hayat kita meninggal. Insya Allah akan mendapatkan surganya Allah tadi itu. Pergi Bu Ana nonton pengajian nggih. Demikian kajian kita, terus kita berdoa untuk kebaikan kita bersama. Baik, monggo kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.